Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Umar bin Khattab ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Pada suatu ketika, sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berjalan melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kubur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, berkata kepada perempuan tersebut, ittaqillah wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Faqalat, dan perempuan tersebut berkata, yakni menjawab ucapan Rasulullah, ilaika anni, menjauh engkau dari sisiku, pergi sana, kata perempuan tersebut kepada Rasulullah. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Perempuan tersebut mengatakan kepada Rasulullah, pergi engkau sana, jangan dekati aku, jauh-jauh, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah seperti yang menimpa diriku. Perempuan tersebut mengucapkan kalimat itu, lam ta'rifhu, dia tidak mengenal, tidak mengetahui bahwasanya yang mengajak bicaranya adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur, yang dalam riwayat Imam Muslim, kubur tersebut adalah kubur dari anak perempuannya. Tidak disebutkan siapa wanita itu namanya. Dan Rasul mengatakan, ittaqillah wasbir, bersabarlah engkau dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab perempuan tersebut tidak mengetahui bahwasanya yang berbicara tadi adalah Rasulullah, dia mengatakan, ilaika anni, jauh-jauh engkau sana, jangan dekat-dekat saya, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah seperti yang aku rasakan. Fakilalaha, maka ada sahabat-sahabat Rasulullah yang menyaksikan peristiwa tersebut dan berkata kepada wanita itu, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang menegurmu tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid inda baina innahu bawai baina faqalat lam a'rifka. Maka perempuan tersebut bersegera mendatangi rumah Rasulullah, dan dia tidak jumpai di rumah Rasulullah ada seorang penjaga, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, lam a'rifka ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengucapkan kalimat tersebut karena saya tidak mengenal, tidak mengetahui bahwasanya mengucapkan itu adalah engkau.
Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sodamatil ula, sesungguhnya kesabaran ada di dalam hentakan yang pertama. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung banyak sekali faidah. Ketika kemudian Anas bin Malik menuturkan, dan penuturan Anas bin Malik itu sampai ke kita pada hari ini, di mana Anas bin Malik mengatakan, suatu ketika Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Dan Rasul mengatakan kepada wanita tersebut, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka di atas hadis ini, pendapat yang kuat, dan ini juga pendapat yang saya pegang insyaallah ta'ala, adalah kebolehan bagi seorang wanita untuk berziarah kubur. Pendapat ini yang dipegang oleh sebagian ulama, dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Di antara ulama sekarang yang memegang dan membela pendapat ini adalah Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menguatkan pendapat akan kebolehan wanita berziarah kubur, sudah barang tentu dengan syarat-syarat. Yang pertama, tidak terlampau sering. Ucapan Syekh Albani dengan mengatakan tidak terlampau sering itu untuk mengakomodir hadis larangan ziarah kubur, yang mana hadis larangan ziarah kubur itu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah mengatakan, la'anallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Sebagian ulama semisal Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat haram bagi wanita berziarah kubur. Tetapi kemudian pendapat yang saya pegang dan saya condong kepadanya adalah pendapat pertengahan di antara ini, boleh dengan syarat. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan syarat yang pertama, tidak terlampau sering. Karena celaan laknat tersebut ditujukan kepada wanita yang terlampau sering berziarah kubur. Begitu takwil, begitu apa yang dipahami oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus kemudian menjaga agar tidak terjatuh kepada fitnah. Seorang wanita ketika berziarah kubur, dia harus menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada fitnah. Fitnah misalnya bersolek, fitnah misalnya dia meraung-raung, menangis-nangis di kubur tersebut. Sudah barang tentu ini perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, adapun yang kedua dan yang ketiga ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama saja, adalah ziarah kubur tersebut tidak dalam bentuk yakni bersengaja untuk bersafar. Karena seseorang yang bersengaja untuk bersafar ziarah kubur itu terkena larangan riwayat hadis Imam Muslim, la tusafir illa ila salasatil masajid. Tidak boleh seseorang sengaja bersafar untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada 3 masjid. Maka hadis ini menjadi dalil akan kebolehan wanita berziarah kubur dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur, kemudian beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ini menunjukkan kepada kita semangat Rasulullah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau melihat adanya penyimpangan, bahwasanya wanita tersebut melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat, yakni
dia meratap atau menangis melebihi batas kewajarannya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dan juga dinukil ucapan Imam Qurtubi tersebut oleh Imam Ibnu A'lan di dalam Dalailul Falihin. Imam Ibnu A'lan adalah murid langsung dari Imam An-Nawawi, penyusun Riyadhus Shalihin. Yakni Rasul melarang tersebut bukan karena dia berziarah kubur, tetapi karena dia melakukan sesuatu pelanggaran di dalam syariat. Yang kata Imam Qurtubi dan diiyakan oleh Imam Ibnu A'lan, dia menangis atau meratap melampaui batas. Makanya Rasul katakan, ittaqillah wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ucapan Rasulullah ini, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, menunjukkan kepada kita kebenaran apa yang diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yang dilakukan oleh perempuan tersebut yang dilarang oleh Rasulullah bukanlah dia ziarah kuburnya, tetapi karena dia melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan makna sabar. Karena nasihat Rasul ini cocok atas keadaan kejadian tersebut. Bayangkan jemaah, andai kata ada seseorang yang dia kurang makan, kemudian dinasehati untuk jangan banyak-banyak makan, apakah nasihat tersebut cocok? Jelas gak cocok. Keadaannya hari-harinya memang dia jarang makan, kemudian dinasehati agar jangan banyak makan. Ya? Seseorang yang fakir miskin, hidupnya cukup dari hari ke hari, kemudian disemangati untuk membayar zakat mal, apakah cocok? Sudah barang tentu kurang cocok. Iya kan? Maka ucapan Rasulullah ini, wattaqillahi wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, ini cocok sesuai dengan keadaan wanita tersebut. Yang kata para ulama, wanita itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan makna sabar itu sendiri, yakni dia melakukan suatu perbuatan semisal kemungkinannya menangis di luar batas. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya takwa dan sabar itu bergandengan. Makanya Rasul mengatakan, ittaqillah wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, menunjukkan bahwasanya sabar dan takwa itu bergandengan. Tidak percaya? Saya berikan contoh satu saja. Contohnya banyak, bertaburan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa sih hakikat dari puasa? Hakikat dari puasa adalah menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, makan dan minum, serta berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Bukankah kita sering mendengar bahwasanya hakikat puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan kesabaran? Lalu kenapa seseorang diperintahkan untuk mengerjakan puasa Ramadan? Perhatikan baik-baik akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi jemaah, ucapan Rasulullah, kalau betul-betul itu ucapan beliau, bukan ucapan orang-orang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah, maka ucapan tersebut kalau memang itu betul-betul ucapan beliau, tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Selalu kita punya jalan untuk kemudian memahami ucapan beliau. Kan timbul suatu pertanyaan, mengapa Rasulullah mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah? Kenapa bisa seperti itu? Atau ucapan Rasulullah bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, apakah punya landasan asalnya dalam Al-Quran? Itu contohnya satu, dan banyak contohnya. Saya berikan contoh yang paling dekat, yang paling sering kita dengar ayatnya. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata perempuan tersebut ketika dia mendengarkan nasihat Rasulullah? Dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau sana. Yakni keadaan sedihnya telah menyebabkan dia kehilangan kemampuan
untuk kemudian menerima nasihat, padahal nasihat ini nasihat yang baik. Pergi engkau sana, keadaan sedihnya yang di luar batas telah menghilangkan kemampuan pada dirinya untuk menerima nasihat. Padahal ini nasihat yang baik, tidak peduli keluar dari ucapan atau lisan siapa, nasihat yang baik. Jemaah, andai kata ada seseorang pelaku kemaksiatan menasihati kita dengan mengatakan bertakwa engkau kepada Allah dan bersabarlah, kan tidak layak nasihat dia kita buang karena dengan melihat latar belakang yang mengucapkan, ngapain ente ngucapin begini, ente saja melakukan kemaksiatan, ngapain ente nasihatin saya bertakwa, bersabar, ente aja melakukan kemaksiatan. Nasihat yang baik yang muncul dari siapapun seharusnya diterima oleh seorang muslim. Maka jemaah, perempuan ini menolak ucapan tersebut, bukan ucapan itu tidak baik, ini harus dipahami. Dia menolak ucapan tersebut karena dikuasai oleh rasa sedihnya, karena yang mati adalah anaknya. Pergi engkau sana, engkau tidak merasakan musibah seperti yang aku rasakan. Dia mengucapkan kalimat tersebut kepada Rasulullah dalam keadaan dia tidak tahu itu Rasulullah. Dan begitulah sifat ketika kita ditimpa atau seseorang ditimpa musibah, maka seakan-akan kemudian apa jemaah? Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang pernah mendapatkan musibah seperti yang menimpa kita. Padahal Anda silahkan sebut musibah yang pernah menimpa manusia di muka bumi ini, pasti ada orang yang juga pernah mendapatkan musibah yang serupa. Ya enggak? Anda mau sebut musibah apa? Bangkrut. Banyak orang yang bangkrut. Mau sebut musibah apa? Kehilangan orang yang dicintai. Banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai. Mau sebut musibah apa? Banjir. Banyak orang yang kebanjiran. Mau menyebut musibah apa? Cacat. Banyak orang yang cacat. Tetapi memang orang yang tertimpa musibah, seakan-akan musibah yang menimpa dirinya tidak pernah ada satupun manusia di muka bumi ini yang pernah merasakannya. Entah kenapa. Dan itu diwakili dengan sangat baik oleh perempuan ini. Pergi engkau sana, engkau tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Padahal Rasul pernah juga kehilangan apa? Anak-anaknya, betul? Tetapi apakah Rasul mendebat wanita itu sambil mengatakan, "Heh, bagaimana mungkin saya tidak pernah merasakan apa yang engkau rasakan? Engkau baru mati anak satu, aku telah meninggal anakku beberapa." Rasul tidak mendebat wanita tersebut. Apakah Rasul mendebat? Tidak, Rasul tinggalkan wanita tersebut. Karena orang yang sedang ditimpa kesedihan, sudah barang tentu seperti yang tadi telah kita sifatkan, kehilangan kemampuan berpikir secara normal. Biarkan dulu hilang kesedihannya, nanti dia juga akan bisa berpikir normal kembali. Makanya jemaah, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk ke dalam penjara, ibunya kemudian menulis surat kepada Ibnu Taimiyah, menanyakan kabar berita Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, apa yang dirasakan? Anakku, apa yang kau rasakan di dalam penjara? Ibnu Taimiyah tidak jawab bahwasanya saya merasakan ini, saya merasakan ini, saya menderita ini, saya menderita itu, karena ibunya pasti akan sangat sedih. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ibu, keadaanku baik-baik saja. Adapun tentang pertanyaanmu, maka silahkan engkau keluar dari rumah, berdiri di depan pintu dan perhatikan manusia yang lewat di depanmu. Apakah ada di antara mereka yang tidak pernah tertimpa musibah? Itulah yang juga menimpa aku dan juga menimpa dirimu." Bagus jawaban Ibnu Taimiyah. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah tertimpa musibah. Tapi memang sifatnya orang yang tertimpa musibah begitu. Yakni apa? Seakan-akan musibah yang menimpa diri dia tidak pernah ada orang yang juga menimpa. Tapi Rasul tidak mendebat perempuan ini sambil mengatakan, kamu baru satu anak kamu mati. Saya diperinci si fulan, si fulan, si fulan, si fulan.
Tidak, Rasul tidak lakukan itu. Rasul pergi. Ini menunjukkan apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Dua hal. Hal pertama, ketika kita menyampaikan nasihat, wasiat, wejangan, amar ma'ruf nahi munkar, kita harus memiliki kefakihan. Ya, kefakihan memperhatikan, oh orang ini lagi sedih, orang ini lagi dikuasai dengan marah. Tahan dulu nasihatnya nanti. Yang kedua, Rasul juga adalah orang yang pandai memberi uzur. Bayangkan orang ini mengatakan ilaika anni, pergi engkau sana. Ini kan tindakan yang luar biasa, kurang ajarnya kalau dilakukan dalam keadaan normal. Tetapi Rasul menerima uzur, Rasul pergi, menyingkir, kembali ke rumah. Kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, yang tadi menegurmu adalah Rasulullah. Kaget wanita itu, khawatir dia, takut dia. Maka dia bergegas mendatangi pintu rumah Rasulullah. Dan dia jumpai di depan pintu rumah Rasulullah tidak ada penjaga. Yang kata para ulama semisal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan seharusnya pemimpin tidak menjadikan adanya orang-orang, baik itu pengawal ataupun yang semisalnya, yang menghalangi antara dia dengan rakyat yang dia pimpin. Ini keadaan Rasul kita. Siapapun bisa berjumpa dengan beliau. Tidak menjadikan adanya orang-orang yang menghalangi antara dirinya dengan rakyat yang dia pimpin. Maka wanita ini mengatakan, ketika saya mendatangi pintu rumah Rasulullah, saya tidak jumpai adanya pengawal. Kalau kemudian jemaah datang suatu pertanyaan, dan pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah. Loh, pada saat itu kan aman, tentram. Betul ya? Pada saat itu aman dan tentram. Tidak ada gangguan, ancaman terhadap pemimpin. Makanya pada zaman itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, rumahnya tidak ada para penjaga. Aman pada saat itu. Adapun zaman sekarang banyak ancaman. Maka kata Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, kenapa kemudian para pemimpin merasa takut terancam? Jangan-jangan sebabnya karena mereka tidak dicintai oleh rakyatnya. Jawaban yang luar biasa dari Imam Mawardi. Apabila pemimpin ini dicintai oleh rakyatnya, apakah dia takut berhadapan dan bertemu dengan rakyatnya? Al-jawab, tidak. Cuman masalahnya kan lain ya. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, perempuan ini datang kepada Rasulullah dan dia jumpai bahwasanya apa? Pintu rumah Rasulullah tidak ada yang menjaga. Dan kemudian dia mengatakan, lam a'rifka ya Rasulullah, saya mengucapkan kalimat tersebut karena saya tidak mengetahui itu adalah engkau. Jadi perempuan ini memberikan alasan mengapa dia mengucapkan kepada Rasulullah ilaika anni, pergi engkau sana. Bukan bermaksud kurang ajar kepada Rasulullah, tetapi dia mengucapkan kalimat itu justru karena dia tidak mengetahui itu adalah Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak memiliki tanda-tanda atau sifat-sifat khusus yang terbedakan oleh manusia secara umum. Dan ini dalam tanda kutip diciplak habis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika membuka Baghdad, Khalid bin Walid bergegas meminta kepada khalifah pada saat itu Umar
untuk membuka pintu gerbang. Biasa kalau kota-kota zaman dahulu ada pintu gerbang yang terbuat dari kayu yang sangat besar, betul? Biasa itu, maklum, sebagai bentuk benteng pertahanan, penjagaan. Khalid bin Walid bergegas meminta agar kemudian khalifah pada saat itu Umar bin Khattab menjadi orang yang pertama kali membuka pintu gerbang tersebut setelah adanya proses penaklukan. Maka berjalanlah Umar bin Khattab bersama para sahabat siang malam menuju Baghdad. Sampai di suatu ketika, di suatu tempat, giliran untanya hanya satu, tunggangannya hanya satu, dipakai bergantian antara Umar dengan Zubair bin Awam. Antara Umar dengan Zubair. Kadang-kadang Umar yang di atas, Zubair yang nuntun. Kadang-kadang Zubair yang di bawah, kadang-kadang Umar di atas, Zubair yang nuntun. Kadang-kadang sebaliknya, bergantian. Entah kenapa Allah takdirkan ketika hendak sampai ke pintu Baghdad, giliran Umar yang di bawah, Zubair yang di atas. Bayangin, khalifah nuntun unta, yang di atas Zubair, rakyat biasa. Rakyat biasa, Zubair bin Awam itu sahabat juga. Udah gitu becek, ya, habis hujan. Maka Umar melepas sandalnya sambil kemudian berjalan menuntun unta. Kata Zubair bin Awam, ya Amirul Mukminin, tidak seperti ini seharusnya kita memasuki pertahanan orang-orang tersebut. Kata Umar bin Khattab kepada Zubair bin Awam, engkau Zubair bin Awam? Maksudnya Umar bin Khattab heran, kok yang ngomong kayak gini orang sekelas Zubair bin Awam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan suatu kalimat yang diingat sangat baik oleh Zubair bin Awam. Ya Zubair, kita ini orang Arab jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dengan Islam. Allah azza wa jalla berikan kemuliaan kita dengan agama Islam. Siapa yang mencari kemuliaan selain dengan agama Islam, niscaya akan Allah subhanahu wa ta'ala hinakan. Untung engkau Zubair bin Awam. Hampir tidak terbedakan. Maka orang-orang melihat, oh itu jangan-jangan khalifah si Zubair, padahal khalifah yang lagi menuntun unta. Persis seperti Rasul dan Abu Bakar, oh itu khalifahnya, itu nabinya, padahal nabinya yang lagi menuntun unta, yang lagi di atas Abu Bakar As-Siddiq. Persis sekali. Hampir tidak terbedakan antara Rasulullah dengan para sahabat. Maka orang ini mengatakan, yakni wanita ini, aku tidak mengenalmu ya Rasulullah. Jadi wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, aku tidak mengenalmu. Itu dia memberikan uzur, memberikan alasan bahwasanya dia tidak mengenal Rasulullah. Jadi tolong maafkan. Rasul adalah orang yang paling lapang dadanya, hatinya. Dia tidak memperpanjang permasalahan. Dia tidak memperpanjang permasalahan. Bayangkan jemaah ya, ada orang yang ngusir Rasulullah. Rasul tidak memperpanjang permasalahan. Beliau tidak merasa dalam tanda kutip tercacati harga dirinya. Ketika beliau kemudian diberikan alasan, yakni apa? Aku tidak mengenalmu ya Rasulullah. Rasul adalah orang yang menerima uzur. Ini perkara yang berat buat kita jemaah. Untuk menerima uzur dalam tanda kutip kesalahan yang diperbuat oleh saudara kita, ini perkara yang berat. Maka Rasul kemudian mengatakan suatu kalimat yang sungguh sangat luar biasa. Setelah beliau tidak memperpanjang permasalahannya, beliau kemudian memberikan nasihat. Inna sabra inda sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya kesabaran itu ada pada hentakan atau pukulan yang pertama. Apa makna ucapan kalimat ini? Sesungguhnya kesabaran ada pada pukulan atau hentakan yang pertama. Kata para ulama, kesabaran yang diganjar pahala adalah pada saat musibah itu terjadi pertama kali. Dan ini berat. Jadi ketika seseorang tertimpa musibah dan dia hadirkan rasa sabar pada saat itu juga, itulah kesabaran yang mendatangkan ganjaran. Kenapa seperti itu jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, karena
Kalau kemudian kesabaran itu mendapatkan ganjaran dalam makna telah lewat beberapa waktu, memang kalau lewat beberapa waktu kita akan lupa sendiri dengan musibah itu. Telah ada banyak hal yang menghibur kita dengan sendirinya, iya kan? Coba bayangkan apabila ada seseorang yang tertimpa musibah berupa meninggal orang yang dia cintai. Maka kesabaran yang bernilai pahala adalah ketika pada saat dia mengetahui orang yang dia cintai meninggal. Itulah yang bernilai pahala. Adapun kalau kemudian kesabarannya datang 2 hari, 3 hari setelahnya, sebelumnya dia mengeluh, menangis, mencaci maki takdir, dan kesabaran datang 2-3 hari setelahnya, maka ini kesabaran yang tidak mendatangkan pahala. Karena dengan berjalannya waktu, maka musibah itu akan semakin kurang rasa sakitnya. Makanya kalau ditanya bagaimana caranya kiat melewati musibah, jalani kehidupan dengan tabah. Lewat musibah itu. Maaf ya, mungkin ada di antara kita yang baru sekitar 1-2 tahun lalu kehilangan orang yang dicintai dengan sebab pandemi. Mungkin ada. Bayangkan pada saat itu betapa sedihnya kita. Kesedihan pada saat itu apakah sama dengan kesedihan pada hari ini? Kadarnya enggak. Karena semenjak zaman itu sampai sekarang telah banyak peristiwa yang berlalu bersama kita. Ada kegembiraan, ada peristiwa ini, peristiwa itu, sudah berkurang. Dan ini yang berat. Makanya kata para ulama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, kesabaran yang bernilai pahala itu ada syaratnya. Kesabaran yang bernilai pahala itu ada syaratnya. Yang pertama kata mereka, pada kesempatan yang pertama berdasarkan hadis ini. Yang kedua, dia mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia mencari ganjaran atas musibah tersebut. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan musibah bisa mendapatkan ganjaran. Yang pertama, pada kesempatan yang pertama dia bersabar. Yang kedua, dia beriman kepada qada dan qadar, bahwasanya musibah ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan secara ketetapan takdir. Adapun yang ketiga, dia mencari pahala atas musibah tersebut. Adapun pembicaraan mencari pahala terhadap musibah telah kita bahas pada kesempatan bulan yang lalu, maaf. Ketika ada seseorang yang kemudian tertimpa musibah, meninggal, maka apa kata Rasulullah? Wal yahtasib wal tastahbir. Hendaklah engkau mencari ganjaran dan hendaklah engkau bersabar. Hadis ini jemaah mengandung banyak pelajaran, saya ringkas. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya perempuan berziarah kubur dengan syarat. Telah kita sebutkan tadi syaratnya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita faidah yang kedua, tentang semangatnya Rasulullah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang ketiga, bagaimana tawaduknya Rasulullah, dan beliau adalah orang umum seperti manusia sahabat pada umumnya. Tidak ada ciri-ciri khusus pada diri beliau. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang keempat, bahwasanya takwa selalu berbarengan dengan sabar. Maka seseorang yang kehilangan kesabaran, maka sangat mungkin kehilangan ketakwaan. Yang kelima, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya sabar yang mendapatkan ganjaran adalah sabar pada kesempatan yang pertama. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita faidah yang keenam, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang pandai memberi uzur dan tidak suka memperpanjang permasalahan.
Jadi kalau permasalahan itu sudah lewat, ya sudah. Jangan diperpanjang, jangan diungkit-ungkit. Sebagian di antara kita punya penyakit. Permasalahannya sudah lewat, dibawa sampai hari ini. Bahkan sampai ada kalimat yang sungguh sangat luar biasa buruknya. Sampai 7 turunan saya bawa nih masalah. Nauzubillah, 7 turunan. Apa urusannya anak dan keturunan kita sampai diwarisi kesumat yang modelnya kayak gini? Hah? Kesalahanmu nggak saya maafkan sampai 7 turunan. Apa urusannya anak dan keturunan kita sampai kesumat kita juga kita warisi kepada mereka? Hah? Yang masalah itu andai kata yang ada masalah saya sama Anda, itu yang ada masalah, betul. Kalau sudah lewat waktunya ya sudah. Jangan kita bawa anak dan keturunan kita sampai 7 turunan. Apa urusannya? Tidak mewarisi harta, malah mewarisi kesumat. Na'udzubillah. Rasul orang yang tidak suka memperpanjang permasalahan. Kalau permasalahan itu sudah lewat, ya sudah. Dan beliau orang yang pandai memberi uzur. Ketika perempuan itu mengatakan, aku nggak kenal engkau ya Rasulullah, Rasul tidak mengatakan, bagaimana engkau tidak mengenalku? Aku kan Nabi yang Allah Azza wa Jalla utus dari langit ke-7. Siang dan malam wahyu turun kepadaku. Betapa kurang ajarnya engkau tidak mengenal diriku. Rasul tidak memperpanjang, menerima uzur. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang ke-8, orang yang tertimpa musibah memang terkadang bisa menghilangkan akal sehat. Sebenarnya kalau dia berpikir secara sehat, ucapan bertakwa kepada Allah dan bersabarlah, ucapan yang bagus, tidak peduli siapa yang mengucapkannya, betul? Tetapi karena memang dia sedang dikuasai oleh musibah, kesedihan, dia usir orang yang mengucapkan itu. Kemudian faidah yang ke-9 atau yang terakhir kita tutup. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang tertimpa musibah dalam tanda kutip terkadang bersifat egois. Dia tidak perhatikan keadaan sekitar. Dia tidak tahu yang mengucapkan itu Rasul, dan dia beranggapan bahwasanya musibah yang menimpa dirinya tidak ada satupun manusia di muka bumi yang juga pernah merasakannya. Memang seperti itu tabiatnya. Jadi kalau kemudian Anda berhadapan dengan orang yang tertimpa musibah, ya sudah, tidak perlu didebat. Engkau tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan, tidak perlu didebat. Aku lagi susah, tidak perlu didebat. Biarkan saja, hibur dia. Aku sedang merasakan kesusahan. Kesusahanmu kan kecil dibanding kesusahanku. Tidak perlu ya jemaah. Sabar, hibur dia, beri dia penguatan. Tidak perlu diremehkan rasa apa? Rasa kesedihannya. Rasul tidak meremehkan rasa kesedihan perempuan ini. Rasul tidak katakan kepada perempuan ini, yang mati anakmu berapa? 1 toh. Sedangkan aku yang mati 1, 2, 3, 4. Rasul tidak katakan itu. Padahal kalau mau dalam tanda kutip, siapa yang paling banyak anaknya mati, apakah perempuan ini atau Rasulullah? Jawabannya Rasulullah. Iya kan? Tapi Rasul tidak mendebat. Jadi kalau ada, aduh saya lagi susah ini, seberapa sih kesusahanmu? Kecil, jangan dijemaah. Orang akan sakit hati ketika kemudian apa? Perasaannya Anda ignore, Anda tepiskan, diamkan saja, Anda hibur, Anda biarkan. Biarkan di sini bukan berarti dibiarkan aja ya, tapi dihibur, dikuatkan. Itulah fungsi kita sebagai seorang muslim. Nah, ini faidah-faidah yang bertaburan di dalam hadis ini, dan sesungguhnya banyak faidah kalau kemudian Anda cermati tadi, tapi yang 9 ini adalah apa yang saya rangkum dari pembicaraan kita tadi. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Di antara bentuk kesabaran adalah bersabar membaca dan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Antum bayangkan kita bertemu sudah bertahun-tahun baru hadis ke berapa sekarang? Hadis ke-31. Padahal udah bertemu bertahun-tahun kita nih. Nah, ini bentuk kesabaran. Ada yang mau ditanya jemaah? Wayak. Bagaimana caranya seorang itu menyabarkan dirinya sendiri ketika ditimpa musibah? Iya, bagaimana kemudian caranya seseorang itu menyabarkan dirinya sendiri ketika tertimpa musibah? Atau dalam makna lain pertanyaan tersebut adalah bagaimana cara atau kiat kita agar bisa bersabar? Begitu ya. Oh, ini pertanyaan yang bagus.
kita bisa jawab dengan jawaban-jawaban yang juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi yang harus diyakini bahwasanya yang mengucapkan kalimat ini saya akan menjawab pun masih sedang dalam tingkatan berusaha. Karena yang namanya amal hati itu jemaah, yang namanya amal hati diantaranya sabar, itu tidak ada finishnya. Kalau kita kemudian belajar tata cara wudhu sesuai sunnah Rasulullah 2 jam selesai. Iya kan? Tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah 2 jam selesai. Berbicara tentang sabar 2 jam selesai, prakteknya sampai mati. Kadang-kadang kita tahu oh sabar, tetapi di sisi lain berkurang kesabaran kita, nggak sabar. Kita tahu tawakal, tetapi di sisi lain tawakal kita kurang, dan seterusnya. Bagaimana cara kita supaya bisa bersabar? Mendidik diri supaya bisa bersabar. Maka cara yang paling ampuh adalah memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah. Cara yang paling ampuh. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama menjelaskan tentang pahala orang-orang yang bersabar. Bagaimana Rasulullah caranya adalah memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ganjaran pahala orang-orang yang bersabar. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ganjaran pahala orang-orang yang bersabar. Yang kedua, perhatikan kisah para nabi dan rasul. Mereka tertimpa musibah. Sekian banyak musibah menimpa diri mereka. Bahkan musibah yang menimpa nabi dan rasul itu lebih besar daripada musibah yang menimpa diri kita. Terkhusus musibah yang menimpa nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Asyadul bala al-anbiya fa'amsal. Lihat bagaimana kemudian mereka tertimpa musibah. Dan bersamaan dengan itu bagaimana mereka menerima menjalani musibah tersebut. Yang ketiga, perhatikan bahwasanya penerimaan terhadap musibah yang menghasilkan kesabaran ini sangat erat terkait dengan keimanan kepada qada dan qadar. Apa yang menimpa kita berupa musibah yang kita wajib bersabar, maka pada hakikatnya musibah tersebut telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan terjadi untuk kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Orang yang paling kuat keimanannya kepada qada dan qadar adalah orang yang paling sanggup menghadapi musibah dengan sabar. Kalimat luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang paling sanggup, yakni apa? Menghadapi musibah dengan sabar adalah orang yang paling kuat keimanannya terhadap qada dan qadar. Atau boleh aja dibalik, orang yang kuat keimanannya kepada qada dan qadar adalah orang yang paling sanggup menghadapi musibah dengan sabar. Jadi kalau kita bisa atau mau sabar menghadapi musibah, maka kita perkuat keimanan kepada qada dan qadar. Ini Allah tetapkan, ada hikmahnya, pasti terjadi. Hikmahnya apa? Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Di antara yang kita ketahui adalah untuk menghilangkan dosa kita. Sudah kita bahas juga di majelis ini. Kemudian yang keempat, jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya apa? Bahwasa di sana banyak orang-orang juga yang pernah tertimpa musibah dengan pernah juga tertimpa musibah. Orang-orang yang pernah tertimpa musibah, orang-orang mulia tertimpa musibah, dan bagaimana kemudian mereka bersabar ketika tertimpa musibah tersebut. Dan yang keenam, yang kelima, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran ketika tertimpa musibah. Karena kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran yang memang orang itu sudah sabar. Ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam keadaan penyabar, ya, menerima. Tapi ada kemudian orang-orang yang harus mendidik dirinya supaya bisa bersabar. Dan sekuat apapun manusia menjalani yang satu, kedua, ketiga, keempat tadi, tanpa kemudian dibarengi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu hamba tersebut sehingga bisa bersabar, maka niscaya hamba tersebut tidak akan mungkin bisa bersabar. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah ketika kemudian mengatakan kepada orang yang tertimpa musibah dengan sebab kehilangan anaknya,
Bulan kemarin kita bahas. Ya. Apa kata Rasulullah? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi. Wa innallaha ya'ti wa innallaha la ya'khudz. Wa indahu ajali musamma. Dan di sisi Allah ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Faltasbir wal tahtasib. Bersabarlah engkau dan carilah ganjaran pahala. Isyarat yang sangat kuat bahwasanya seseorang akan mendapatkan kesabaran dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan di kesempatan yang telah lalu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini nggak ada habisnya. Terkadang kita hari ini sabar, besok enggak. Terkadang hari ini nggak sabar, besok iya. Karena amal hati senantiasa kemudian perlu diperbaharui. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaannya bagus. Baik, kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.